Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kenalin, nama aku Sarah Fitri Ramaningsi. NIM aku 2430203072. Tujuan aku bikin video ini adalah untuk tugas nilai ujian tengah semesterku. Hai, halo sahabat akademis. Pernah dengar istilah siasat dusturia? Siasat dusturia adalah salah satu cabang ilmu penting fikih siasat atau yang biasa kita kenal dengan ilmu politik Islam. Di sini aku akan mengajak para sahabat untuk mengenal itu siasat dusturia dalam penerapan dan contohnya dalam 8 menit ke depan. A few moments later. Secara bahasa, siasa artinya mengurus, sedangkan dusturia bermakna undang-undang dasar atau konstitusi. Jadi, siasat dusturia adalah masalah perundang-undangan dalam negara Islam. Itu mencakup konsep konstitusi, legislasi, dan lembaga negara. Intinya, siasat dusturia adalah hubungan timbal balik antara pemimpin, rakyat, serta kelembagaan yang ada di dalam masyarakat dan negara. Tujuannya satu, yaitu untuk kemaslahatan merealisasikan kemaslahatan atau kepentingan umum bagi umat serta sejalan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Ruang lingkup kajiannya sangat luas. Yang pertama, ada imamah atau kepemimpinan. Yang kedua, ada namanya legislasi atau undang-undang, atau biasa dikenal dengan al-sud al-tasri'iyah. Yang ketiga, yaitu hak dan kewajiban rakyat yang harus dijamin dan dipenuhi. Yang keempat, ada namanya syura atau musyawarah sebagai pilar utama dari pengambilan keputusan. Sekarang, mari kita lihat contoh penerapannya di Indonesia. Ketika pemerintahan Indonesia bersama Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR bersama untuk merumuskan suatu undang-undang. Misalnya, Undang-Undang tentang Perlindungan Anak. Ini merupakan salah satu kajian dari siasat dusturia. Tujuannya adalah untuk menciptakan kemaslahatan atau kebaikan bagi anak itu sendiri serta keluarga dalam syura dan musyawarah di DPR. Dan isinya membahas tentang hak-hak asasi anak yang wajib dilindungi oleh negara sesuai dengan syariat Islam dan keadilan. Pembuatan pengesahan undang-undang ini merupakan cerminan dari fungsi legislasi itu sendiri dalam siasat dusturia. Jadi, siasat dusturia ini memastikan bahwa hukum dan peraturan perundang-undangannya dibuat dan dijalankan sesuai dengan syariat Islam dan keadilan. Ini merupakan fondasi utama untuk membangun negara yang berdasarkan moral dan syariat. Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi. Kalau aku ikhlas, ya Allah. Jadi, siasat dusturia ini memastikan bahwa hukum dasar dan peraturan negara dibuat dan dijalankan sesuai dengan keadilan dan kemaslahatan umat, serta membatasi kekuasaan agar tidak sewenang-wenangnya. Ini merupakan fondasi utama untuk negara yang bermoral dan bersyariat. Contoh kasus mengenai siasat dusturia pada tahun kebelakangan ini yaitu baru-baru ini undang-undang tentang contoh penerapan kasus mengenai siasat dusturia yaitu baru-baru ini undang-undang telah mengesahkan perpanjangan jabatan kepala desa menjadi 8 tahun dan telah juga disahkan. Nah, hal ini memicu terjadinya perdebatan yang sangat sengit. Apakah perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun akan tetap konsisten atau justru membuka celah penyalahgunaan kekuasaan? Berita ini sangat krusial dan kita akan melihat dari sudut pandang siasat dusturia atau biasa dikenal dengan ilmu politik sosial.
isu yang berkaitan dengan siasat Dusturia, yaitu baru-baru ini undang-undang memperpanjang masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun telah disahkan. Hal ini memicu terjadinya perdebatan yang sangat sengit. Apakah perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun akan tetap menjamin stabilitas atau malah justru membuka peluang untuk penyalahgunaan kekuasaan? Di sini saya ingin mengajak rekan-rekan semua untuk melihat dari sudut pandang siasat Dusturia atau ilmu politik Islam. Secara hukum positif, perpanjangan masa jabatan ini diklaim bertujuan untuk meningkatkan pembangunan dan stabilitas. Namun, dalam kajian Islam, sebuah kebijakan itu harus tunduk kepada 3 prinsip. Yang pertama yaitu keadilan, yang kedua yaitu musyawarah atau syura, yang ketiga yaitu kemaslahatan umum. Namun dengan adanya kebijakan baru tersebut langsung menguji prinsip-prinsip tersebut. Siasat Dusturia memandang bahwa kepemimpinan termasuk kades itu adalah amanah yang suci. Kunci penempatan pemimpin itu terletak pada kriteria minoritasasi, bukan pada durasi. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Quran surat An-Nisa ayat 58 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yamurukum an tu'adul aminati illa. Yang artinya sesungguhnya Allah telah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Ayat tersebut menegaskan bahwa pemimpin atau jabatan ini diberikan kepada yang hak. Maksudnya itu adalah pemimpin yang memiliki kompeten dan adil. Jika perpanjangan masa jabatan ini mempersulit untuk mengganti kades yang buruk, ini telah termasuk dalam pengkhianatan amanah atau telah melanggar prinsip keadilan. Isu kedua adalah pembatasan kekuasaan atau taklid al-sulh. Dalam sejarah Islam, meskipun masa jabatan khalifah tidak diatur kaku, semangatnya adalah mencegah pemimpin menjadi otoriter dan zalim. Rasulullah SAW mengajarkan kita tentang bahaya kekuasaan yang tidak terkontrol. Beliau bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, akhafu ala a'immati imatul mudilun, yang artinya perkara yang paling aku takutkan atas umatku adalah para pemimpin yang menyesatkan. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Perpanjangan masa jabatan ini yang tidak efektif akan takut menimbulkan korupsi, kolusi, dan nepotisme di desa. Hal ini dalam fikih siasat disebut dengan mustafa atau kerusakan. Inti dari siasat Dusturia adalah mencapai kemaslahatan umum. Perpanjangan masa jabatan kades hanya dapat dibenarkan jika terbukti secara empiris mendatangkan lebih banyak manfaat daripada kerugian. Jika perpanjangan 8 tahun, yang pertama menghambat regenerasi kepemimpinan, yang kedua melemahkan partisipasi politik warga, dan yang ketiga yaitu meningkatkan potensi penyalahgunaan anggaran, maka ini bertentangan dengan maslahah amamah. Ini harus kritis oleh konstitusi negara yang sejalan dengan semangat Islam. Keputusan konstitusi tidak boleh hanya didasarkan pada kepentingan politik sesaat, tetapi harus berlandaskan etika universal termasuk nilai-nilai keadilan Islam. Mari kita terus mengawal kebijakan publik, memastikan setiap pemimpin baik di pusat maupun di desa menjunjung tinggi amanah, keadilan, dan kemaslahatan umum. Siasat Dusturia adalah alat kita untuk menjaga integritas negara. Wallahu a'lam bishawab. Saya, Sarah, izin pamit undur diri.